Hai, hello kakak-kakak semua. Kali ini bersama saya dalam mata kuliah Desain dan Pemrograman Berorientasi Objek dengan topik polimorfisme. Mari kita mulai dengan semangat. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu polimorfisme. Polimorfisme berarti memiliki banyak bentuk. Pada pemrograman berorientasi objek, polimorfisme merupakan konsep yang menyatakan sesuatu yang sama dapat memiliki berbagai bentuk dan perilaku yang berbeda. Polimorfisme, misalnya beberapa metode yang memiliki nama yang sama, diizinkan dalam pemrograman berorientasi objek di dalam sebuah kelas atau pada kelas turunannya, asalkan masih memiliki identitas yang tidak sama persis. Misalnya, perbedaan pada parameter masukan atau berbeda nama kelasnya. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat pembahasan contoh-contoh pada materi hari ini. Jika kakak-kakak semua mencoba melakukan eksplorasi, terutama mengenai Javadoc atau Java Documentation, kakak akan menemukan bahwa di dalam dokumen itu ada beberapa contoh yang disebut dengan polimorfisme. Misalnya, di sini ada method scanner. Kemudian di bawahnya juga ada method scanner, tapi kita menemukan perbedaan di sini mengenai parameternya. Coba kakak-kakak perhatikan. Di sini, walaupun nama dari metodenya adalah scanner, namun memiliki parameter masukan yang berbeda-beda. Hal ini untuk memudahkan pengguna bahasa pemrograman agar lebih mudah memilih bagian mana yang benar-benar dibutuhkan sesuai dengan parameter yang dimiliki oleh pengguna bahasa pemrograman yang sedang digunakan itu. Itulah guna dari polimorfisme. Nah, ini contoh yang lain lagi. Sehingga sebenarnya banyak di dalam Java Documentation dijelaskan mengenai contoh-contoh polimorfisme. Di sini mengenai fine line. Kita bisa melihat di sini ya kakak-kakak. Namanya sama, keluarannya berbeda-beda, dan parameter masukannya juga berbeda. Sebagai pengguna bahasa pemrograman, kita dapat memilih mana yang bisa kita gunakan sesuai dengan parameter yang kita punyai dan keluaran yang kita harapkan. Pertama, jenis polimorfisme adalah overloading. Apa itu overloading? Overloading merupakan bentuk polimorfisme, yaitu beberapa metode dapat memiliki nama yang sama dengan isi dan parameter yang berbeda di dalam sebuah kelas. Jadi, kata kunci dari overloading adalah polimorfisme di dalam sebuah kelas. Seperti contoh berikut, ini implementasinya dalam bahasa C++. Di sini yang mengalami polimorfisme adalah konstruktor, kemudian metode set buku. Di mana di sini ada 3 buah metode set buku dengan parameter yang berbeda dan isi yang berbeda. Apakah polimorfisme ini akan menghilangkan getSet? Tentu saja tidak. Akan lebih baik sesuai dengan standar yang telah diberikan, yaitu setiap kelas yang memiliki atribut maka memiliki metode get dan set untuk diimplementasikan. Nah, di sini adalah eksekusi atau pemanggilan dari metode-metode yang merupakan implementasi dari polimorfisme overloading. Di sini kita bisa melihat
Misalkan di konstruktor buku, ketika di sini yang dijadikan instansiasi adalah konstruktor kosong, maka kompilator ataupun interpreter tidak akan menjadi bingung mana yang harus dijalankan, karena kompilator ataupun interpreter akan memeriksa parameternya, ataupun jika itu sejenis metode fungsi yang menghasilkan luaran, maka juga akan diperiksa parameternya apakah sesuai atau tidak. Sehingga di sini ada mekanisme untuk memilih. Maka yang di sini ada yang dijalankan adalah konstruktor kosong, kemudian melakukan set buku dengan hanya satu masukan yaitu judul buku. Kemudian ketika di sini melakukan set buku kembali dengan masukan dua jenis parameter, maka program ini tetap dapat dijalankan walaupun menjalankan metode dengan nama yang sama namun memiliki parameter yang berbeda, isi yang berbeda, namun masih dalam satu kelas. Itulah yang disebut polimorfisme dengan jenis overloading. Nah, bagaimana pertanyaannya jika ada dua metode, yaitu yang pertama adalah integer tambah intx, inty, dan yang kedua adalah int tambah inta, intb di dalam sebuah kelas. Apakah ini bisa dijalankan? Jawabannya adalah tentu saja tidak, karena yang diperiksa oleh compiler ataupun interpreter adalah tipe parameternya. Sehingga jika tipe parameternya sama, walaupun nama dari variabel parameter itu berbeda, maka tetap yang diperiksa adalah tipe datanya. Sehingga contoh sebelumnya tidak dapat dieksekusi. Lalu kita bisa coba untuk mengimplementasikan overloading atau polymorphisme overloading pada bahasa pemrograman PHP atau PHP. Apakah PHP mengakomodir atau memfasilitasi polymorphisme? Sebenarnya PHP tidak memfasilitasi polymorphisme jenis overloading, sehingga kita tidak dapat mengimplementasikan metode dengan nama sama walaupun parameternya berbeda. Ingat ya kakak, PHP tidak memfasilitasi polymorphisme overloading. Jadi bagaimana dengan eksekusi dari program yang tadi? Kakak-kakak bisa mencoba. Apakah akan keluar error atau tidak? Untuk itu saya mengingatkan bahwa di dalam PHP kita bisa menginisialisasi variabel parameter jika misalkan tidak diisikan oleh user. Inilah bentuk dari dukungan terkait metode polimorfisme. Sehingga di dalam PHP kita bisa misalkan memasukkan seperti ini. Maka yang pertama, jika kita tidak memasukkan variabel parameter yang kedua, itu tetap diizinkan untuk dijalankan. Sehingga variabel yang kedua dianggap defaultnya adalah 0. Jika kita membuat ini 3 variabel, maka misalkan kita hanya mengisi 2 variabel yang depan, maka variabel yang ketiga akan diisi dengan default yang kita berikan. Seperti yang kita ketahui bahwa Java merupakan bahasa yang benar-benar pure mengimplementasikan pemrograman berorientasi objek atau object-oriented programming. Maka tentu saja Java memfasilitasi polymorphisme jenis overloading. Kita bisa melihat contohnya di sini, seperti halnya pada C++ yang sudah kakak-kakak lihat sebelumnya.
Ini cara mengeksekusinya. Berikutnya adalah Python. Di dalam Python sama halnya dengan PHP, tidak memfasilitasi adanya polimorfisme jenis overloading. Maka kita tidak bisa membuat metode dengan nama yang sama dan parameter yang berbeda di Python. Sama halnya di PHP, kita bisa menentukan variabel default yang jika kita masukkan hanya satu variabel pertama, maka dua variabel berikutnya akan dianggap diisi dengan isian default yang telah dideklarasikan sebelumnya. Kita bisa dilihat di sini bahwa di sini untuk variabel kedua defaultnya adalah 0 dan variabel ketiga defaultnya adalah 0. Maka secara otomatis compiler atau interpreter dari Python dapat memilih mana variabel yang diisi dan mana yang tidak. Sehingga yang tidak mendapatkan isian dari user akan diisi dengan isian default. Tipe polimorfisme yang kedua adalah overriding. Overriding merupakan bentuk polimorfisme, yaitu beberapa metode pada kelas orang tua dapat ditulis ulang pada kode kelas anak atau hasil pewarisan dengan memiliki nama yang sama namun memiliki isi ataupun parameter yang sama atau berbeda. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh-contoh agar lebih mudah dipahami. Misalkan di sini ada dua kelas, yaitu kelas bangun datar yang memiliki metode luas seperti ini dan kelas persegi yang merupakan kelas anak dari kelas bangun datar dan juga memiliki metode luas. Maka eksekusinya interpreter atau compiler akan dapat memilah kapan ini yang dieksekusi dan kapan ini yang akan dieksekusi. Oleh karena itu, jika orang tua yang memanggil metode luas, maka yang dijalankan adalah ini. Namun jika kelas anak memanggil metode luas, maka yang dijalankan adalah ini. Apakah kelas anak tidak dapat menjalankan metode luas dari kelas orang tua? Beberapa bahasa pemrograman mengizinkannya dengan menambahkan kata kunci super. Maka contohnya di sini misalkan yang dieksekusi adalah kelas anak. Maka metode luas yang dieksekusi adalah luas yang berada pada kelas anak. Karena metode luas dari orang tua telah di-override oleh metode luas milik anaknya. PHP memberikan fasilitas polimorfisme overriding, sehingga contoh dari kode program ini dapat dijalankan. Begini cara menjalankannya ya kakak. Kemudian ini adalah contoh overriding pada bahasa pemrograman Java. Aturan mainnya sama seperti contoh-contoh sebelumnya. Ini cara eksekusinya ya kakak. Ini contoh overriding pada bahasa pemrograman Python. Python juga memfasilitasi polimorfisme jenis overriding ini. Sehingga ini adalah contoh eksekusinya ketika kelas anak mengeksekusi metode luas yang dia overriding dari kelas orang tuanya. Nah, ini tantangan untuk kakak-kakak semua. Coba
untuk membuat kode program yang mengoperasikan antara kelas orang tua dengan kelas anak. Bagaimana jika misalkan ada deklarasi kelas orang tua, kemudian diinstansiasi menjadi kelas orang tua, namun kemudian objek orang tua ini di-assign atau di-linkkan ke anak. Apakah ini bisa dilakukan? Atau yang kedua adalah misalkan ada kelas anak yang dideklarasikan, kemudian diinstansiasi, kemudian objek anak ini di-linkkan atau di-assign ke kelas orang tua. Dari dua kemungkinan ini, manakah yang bisa dijalankan? Dicoba ya kakak, agar mengetahui apa hasilnya. Sekian materi untuk hari ini. Semoga mudah dipahami. Jangan lupa untuk dicoba apa yang seharusnya dicoba. Sampai jumpa.